Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview singkat 15 artikel yang saya gunakan sebagai referensi atas skripsi saya yang berjudul Hak Aborsi dalam Peran Wanita Karir. Langsung saja, nanti link dan judulnya akan saya cantumkan di deskripsi video. Oke, langsung saja artikel yang pertama yaitu ada judulnya Aborsi dalam Tinjauan Etika Kesehatan, Perspektif Islam dan Hukum di Indonesia. Artikel ini ditulis oleh Ani Kristiana. Nah, alasan saya atau review saya mengenai artikel ini, mengapa bisa menjadi referensi atau mengapa bisa saya ambil menjadi referensi, yaitu karena yang pertama, dalam artikel ini menjelaskan dampak aborsi dari dua segi, yaitu dari segi kesehatan dan perspektif Islam. Lalu dijelaskan juga hukum di Indonesia mengenai aborsi. Jadi itu adalah dasar-dasar ya yang menurut saya harus ada gitu, poin-poin dasar yang menurut saya harus ada dalam skripsi saya. Lanjut, artikel kedua yang berjudul Tafsir Feminis M. Quraisyhab yang ditulis oleh Atik Wartini. Nah, pada artikel ini disebutkan biografi dari tokoh ya M. Quraisyhab, lalu lengkap dengan karya-karyanya dan pendapat beliau atau Quraisyhab mengenai kesetaraan gender. Nah, kenapa kesetaraan gender? Karena topik kesetaraan gender ini masih dan melekat kepada kepada term atau topik wanita karir. Jadi kan wanita karir itu latar belakangnya adalah salah satunya adalah untuk setara dengan laki-laki ya, walaupun ada juga yang terpaksa karena keadaan akhirnya si wanita ini menjadi wanita karir seperti itu ya. Itulah alasan mengapa saya mengambil artikel yang kedua ini. Lanjut kepada artikel yang ketiga, yaitu judulnya simpel, Wanita Karir dalam Islam, ditulis oleh Titin Fatimah. Nah, dalam artikel ini terdapat pengertian perempuan positif dan negatif dari terdapat pengertian perempuan, lalu disebutkan juga dampak positif dan negatif dari wanita karir. Jadi lebih ke penjelasan mengenai kata perempuan atau wanita dalam hal. Jadi ini saya rasa akan menunjang skripsi saya karena menjelaskan tentang apa itu pengertian perempuan dari segi bahasa dan terminologi, etimologi dan terminologi, lalu dampak positif dan negatif dari wanita karir disebutkan juga ya sebagai penengah antara pendapat yang pro dan kontra terhadap wanita karir. Tadi penulisnya enggak. Lanjut kepada artikel 4 berjudul Wanita Karir dalam Perspektif Islam. Ya, ini judulnya hampir sama dengan sebelumnya, tapi di sini lebih menekankan kepada perspektif ya. Sama sih ini. Senada judulnya. Ditulis oleh penulisnya yaitu Wakirin. Dalam konten ini maksudnya serupa dengan yang tadi ya, namun di sini dijelaskan motivasi. Kalau yang tadi dijelaskan positif dan negatif sebagai penengah, kalau di sini dijelaskan sebagai alasan-alasan atau motivasi seorang wanita itu menjadi wanita karir ya, yang bisa menjelaskan atau menyambungkan antara ini akan ke arah dampak positifnya atau negatifnya seperti itu. Yang kelima, kita kembali lagi kepada aborsi ya. Sampai sekarang sampai di artikel ini belum saya sebutkan artikel yang berhubungan dengan program studi saya yaitu ilmu tafsir, tapi nanti ada. Yang kelima yaitu berjudul Aborsi dan Resikonya bagi Perempuan dalam Pandangan Hukum Islam yang ditulis oleh Muhammad Moh Saifullah. Dalam artikel ini berisi hal negatif mengenai aborsi yang mendukung argumen bahwa aborsi itu dilarang. Nah, sumber atau referensi seperti ini yang saya butuhkan karena
ini lebih spesifik dan condong kepada satu pendapat ya, yaitu eh, apa pendapat yang tidak mendukung atau tidak membolehkan adanya aborsi ya. Di sini hal-hal negatif mengenai aborsi, jadi didukung bahwa argumennya itu dilarang, aborsi itu dilarang. Kita lanjut kepada artikel 6, yaitu berjudul Aborsi dalam Perspektif Hukum Islam, yang ditulis oleh Nelly Yusra. Dalam ini juga dijelaskan secara jelas atau secara tok gitu, secara ini bahwa aborsi itu haram dalam artikel yang satu ini. Jadi jelas referensi ini juga salah satu yang menjadi jelas bahwa aborsi itu haram. Oke, lanjut ke artikel 7, yaitu kembali lagi kita kepada wanita karir. Judulnya Wanita Karir dalam Pandangan Islam, yang ditulis oleh Ismiati Muhammad. Dalam artikel ini nggak terdapat subbab ya, nggak ada subbab di dalamnya. Saya baca-baca nggak ada subbab, sehingga pembahasannya terfokus kepada judul. Jadi judulnya itu kan Wanita Karir dalam Pandangan Islam ya. Dalamnya tentu tidak jauh beda atau hanya menjadi penunjang bagi judul-judul wanita karir yang sudah saya sebutkan sebelumnya, seperti itu. Saya masuki ini ke referensi karena ya sebagai penunjang juga sih. Oke, lanjut ke artikel 8, yaitu peran wanita karir dalam pendidikan Islam. Nah, penulisnya Iqmah Nur Lailiyah dan Burhanuddin Ridwan, ada dua. Nah, artikel ini menarik karena menjelaskan wanita karir dan pendidikan Islam, di mana sebelumnya mungkin saya berpikir bahwa wanita karir, wanita kantoran, wanita karyawan seperti itu, karyawati. Wanita karir adalah wanita yang bekerja di kantoran seperti itu. Namun di sini di makalah ini dijelaskan bahwa hubungannya dengan pendidikan Islam. Jadi sebagai perspektif baru atau sebagai sudut pandang yang baru tentang wanita karir dan hubungannya dengan hal yang di luar kantor seperti itu. Di artikel ini juga ada subbab dan kerangka penulisannya yang jelas seperti rapih gitu, rapi tersusun. A membahas tentang ini, B membahas tentang ini, C membahas tentang ini, seperti itu. Jadi artikel ini nyaman untuk dibaca. Kita lanjut kepada artikel 9 yang judulnya agak panjang, dan ini adalah artikel pertama yang sumber artikel pertama yang saya temukan yang fokusnya kepada tafsir ayat, yaitu Quran Surat Al-An'am ayat 151. Oke, jadi judulnya adalah Nilai-nilai pendidikan karakter pada Quran Surat Al-An'am ayat 151 dan implementasinya terhadap pembelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam di sekolah, yang ditulis oleh Khotimatus Sholihah. Nah, dibahas dalam artikel ini itu perkara judulnya itu baik pengertian secara bahasa atau istilah, penafsiran yang digunakan berbentuk tematik sehingga tema dari pendidikan karakter dijelaskan dengan sama. Jadi pada pada jurnal ini atau ya jurnal ini artikel pokoknya referensi ini dari semua kata dalam judulnya seperti nilai-nilai pendidikan karakter, Quran Surat Al-An'am itu dijelaskan secara rinci gitu. Lalu di sini juga ada implementasinya, di mana itu sangat dibutuhkan bagi tugas saya, skripsi saya terhadap pembelajaran PAI di sekolah. Oke, lanjut kepada artikel 10. Ini dia artikel ini membahas tentang tafsir juga. Oke, jadi judulnya konsep balance dalam ayat etos kerja, analisis Quran Surat Asy-Syarr atau Al-Insyirah ayat 7, Quran Surat Al-Qasas ayat 77, dan Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 10 dari perspektif tafsir Maqasidi. Penulisnya yaitu Afif Alfiyah, Wilujeng Lutfiyah, dan Nidaul Islaha. Nah, penggunaan term yang menarik mengenai keseimbangan nih di dalam artikel ini, lalu analisis yang digunakan berupa tafsir juga, tafsir Maqasidi, sehingga
analisis yang digunakan dalam referensi ini mengarah kepada penjelasan maksud dari istilah seimbang. Jadi balance-nya itu dijelaskan dalam artikel ini. Dan satu ayat di sini yang menjadi fokus, yang menurut saya menjadi fokus adalah Quran surat Al-Qasas ayat 77, karena redaksi ayat itu menjelaskan janganlah kamu kejarlah akhiratmu dan janganlah kamu kejarlah akhiratmu dan janganlah kamu tinggalkan duniamu. Jadi seperti nanti dijelaskan pada artikel ini bagaimana sih maksud dari ayat-ayat itu, bagaimana, apakah itu semua termasuk balance atau seimbang, dan keseimbangannya itu seperti apa, dijelaskan pada artikel ini. Kita lanjut kepada artikel yang 11, yaitu berjudul Signifikansi Keseimbangan Kehidupan Duniawi dan Ukhrawi dari surat Al-Qasas ayat 77 yang ditulis oleh Halia Millati dan Muhammad Arif. Nah, di sini cukup nostalgia saya, karena di sini pembahasan mengenai aliran atau aliran pemikiran Qadariyah dan Jabariyah. Jadi menjadi hal yang mengejutkan gitu buat saya, ternyata masih bisa dibahas dari segi Qadariyah dan Jabariyah, sehingga keseimbangan kehidupan dunia dan akhirat itu dapat dijelaskan dari aliran pemikiran dua itu, jadi aliran Qadariyah dan Jabariyah. Lanjut kepada artikel 12 yang berjudul Pendidikan Akhlak dalam Quran surat Al-Qasas ayat 76 sampai 81, Tafsir Al-Misbah karya M. Quraisyha yang ditulis oleh Setiono. Dalam referensi ini menyebutkan nilai-nilai pendidikan yang terkandung pada ayat dalam judulnya. Jadi dari ayat 76, 77 sampai 81 itu dijelaskan apa saja nilai-nilai yang terkandung pada setiap ayatnya gitu. Contoh tadi kan contoh jelasnya pada ayat 77 yang membahas tentang keseimbangan dunia dan akhirat, seperti itu. Lanjut kepada artikel 13 yang berjudul Nilai-nilai Pendidikan Karakter dalam Al-Quran, surat Al-An'am ayat 151 sampai 153, dan implementasinya dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Penulisnya ditulis oleh Sofia Ratna Awali, agak panjang ya, Sofia Ratna Awaliyah Fitri Tanto Al-Jauhari Tantowi. Nah, artikel ini menjelaskan secara mentah-mentah kata kunci pada judul seperti nilai, pendidikan, dan karakter. Jadi kan judulnya tadi nilai-nilai pendidikan, karakter, nilai itu apa, pendidikan itu apa, karakter itu apa, dijelaskan pada artikel ini. Jadi menurut saya ini bagus untuk dijadikan referensi karena butuh pengertian secara bahasa dan pengertian secara istilah, seperti itu. Kita lanjut kepada artikel 14, yaitu berjudul Konsep Pendidikan Akhlak dalam Al-Quran, Quran surat Al-An'am 151 pada era globalisasi, ditulis oleh Ahmad Tantawi dan Ahmad Munadiri. Jadi artikel ini menjelaskan topik yang menarik mengenai tantangan arus era globalisasi seperti dampak kemajuan teknologi. Jadi kan kita ketahui bersama bahwa kemajuan teknologi itu kan kayak selama ini adalah hal yang positif ya, tapi dalam artikel ini dijelaskan bagaimana pengaruh kemajuan teknologi terhadap akhlak itu, terhadap pendidikan akhlak. Dijelaskan negatif dan positifnya sih di artikel ini. Kita lanjut pada artikel yang terakhir, yaitu Eksistensi Orang Tua fil Quran wal Hadis yang ditulis oleh Romatul Fajri dan Yayat Suharyat. Nah, artikel ini sangat berbeda dari 14 artikel sebelumnya ya, referensi sebelumnya, karena artikel ini juga menyatukan semua unsur yang ada pada 14 artikel itu, yaitu peran orang tua, sifat-sifat orang tua yang nantinya pasti membahas ibu dan itu menyinggung soal wanita. Jadi membahas tentang peran orang tua, eksistensi orang tua, kan ada ibunya ya, nanti kan dibahas ibu itu bagaimana kalau ibu itu wanita karir, bagaimana sikap yang harus dilakukan oleh seorang ibu yang bekerja juga gitu. Jadi artikel 15 ini adalah artikel yang paling unik sih menurut saya, karena ini menjadi benang pengikat yang menyatukan ke-14 artikel yang sudah saya temukan untuk
untuk melengkapi judul artikel saya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.